Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Mengasihi orang yang juga mengasihi kita, itu sangat mudah. Namun, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, tentu saja itu tidak mudah. Nah, bagaimana kita menerapkan ajaran Tuhan Yesus di dalam lanjutan renungan khotbah di bukit? Hari ini kita lanjutkan di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48, di mana Tuhan Yesus berkata, "Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian, supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Allah menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga. Ia menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat juga. Sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu? Dan kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga." Saya membacakan ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata kita harus mengasihi musuh kita, Dia sedang menciptakan sebuah standar baru bagi para pengikutnya. Pada waktu itu, para pendengar Yesus tahu bahwa mereka harus mengasihi sesama karena perintah itu tertulis di dalam hukum Allah. Misalnya tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Namun pernyataan harus membenci musuh kita adalah sebuah kesimpulan yang salah yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Memang meskipun tidak ada ayat Alkitab yang secara eksplisit mengatakan bencilah musuhmu, orang-orang Farisi mungkin telah salah menerjemahkan atau menerapkan beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama tentang kebencian terhadap musuh-musuh Allah. Mungkin itu seperti Mazmur 139 ayat 21-22, Mazmur 140 ayat 9 sampai yang ke-11. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, banyak penafsiran yang salah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus, kemudian klimaksnya kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna, ayat 48. Jadi saudaraku, dengan menggunakan ilustrasi matahari terbit dan hujan turun atas yang baik dan yang jahat, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kasih Allah yang tidak pandang bulu kepada semua orang. Murid-muridnya harus mencerminkan karakternya, yaitu karakter Allah, dan menunjukkan kasih tanpa pandang bulu kepada siapa saja, baik itu kepada teman maupun kepada mereka yang disebut sebagai musuh. Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa orang percaya pun harus hidup dengan standar yang lebih tinggi dari
apa yang diharapkan oleh dunia. Standar yang tidak mungkin bisa kita capai dengan usaha kita sendiri, bukan? Hanya melalui kuasa Roh Kudus, melalui Roh Allah, umatnya, kita semua dapat benar-benar mengasihi dan berdoa bagi mereka yang berniat jahat atau mencelakai kita. Sebuah tulisan dari Dr. Martin Lloyd-Jones menuliskan demikian. Perlakuan kita terhadap orang lain tidak boleh bergantung pada siapa mereka atau pada apa yang mereka lakukan terhadap kita. Itu harus sepenuhnya dikendalikan dan diatur oleh pandangan kita tentang mereka dan kondisi mereka. Kita harus mengasihi musuh kita hanya untuk satu alasan, bukan karena kita dapat menebus atau membuat apapun dari mereka, tetapi agar mereka dengan cara ini kita dapat menunjukkan kepada mereka, yaitu kasih Allah. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Yaitu mengampuni atau mendoakan musuh-musuh kita. Saudaraku, dengan kekuatan dan jalan kita sendiri, tentu saja usaha ini akan menjadi sia-sia alias akan gagal total. Hati dan pikiran kita kadang merasa gak terima dengan kondisi ini. Lebih mudah jika orang yang menyakiti kita itu hilang lenyap di telan bumi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi dan mendoakan. Maka kita harus meminta pimpinan Roh Kudus agar terlebih dahulu itu mengubahkan hati kita, pikiran kita. Selama kita masih berfokus kepada diri kita sendiri atau harga diri kita, maka hal itu akan sulit untuk diwujudkan. Namun, tatkala kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan mengasihi kita, proses ini bisa kita lakukan. Mari kita belajar untuk mengampuni musuh kita dan juga mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sangat sulit untuk kami mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Sangat sulit ketika kami juga harus mendoakan mereka. Sejujurnya kami lebih mudah untuk mengutuki mereka, bahkan kemudian ketika mereka lebih baik hilang lenyap dari bumi ini. Namun firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang membenci kami. Kami belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Biarlah ya Tuhan pertolongan-Mu menjadikan kami anak-anak-Mu disempurnakan oleh karya Roh Kudus. Sebab pada akhirnya kami boleh bertemu dengan Engkau dan kami didapati taat dan setia kepadamu. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, mengasihi orang yang memang mengasihi kita itu jauh lebih mudah. Dan mengasihi orang yang
sudah melukai kita, itu sangat susah. Kiranya kita dikuatkan, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus membimbing kita. Amin.